wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an. Apa yang dimaksud dengan tali Allah di sini? Wahyu. Wahyu ada dua, yang matlu dan ghairu matluwin. Yang ditilawahkan yaitu Al-Quran, kita tilawahkan setiap hari. Yang kedua yang tidak ditilawahkan, dua-duanya wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Dengan dua wahyu inilah kita disuruh berpegang teguh. Ketika ada permasalahan, kembalikan kepada wahyu. Ketika ada permasalahan, kembalikan kepada wahyu, dan begitu seterusnya. Bukan kembali kepada si A, bukan kembali kepada si B, bukan kembali kepada si C, kembali kepada wahyu. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ini apa? Ini akibat tidak berpegang teguh dengan wahyu, maka pasti bercerai-berai, pasti pecah. Adakah persatuan di muka bumi yang tidak berdasarkan wahyu? Al-jawab tidak ada. Tidak ada, belum pernah ada, dan tidak akan pernah ada sebuah persatuan yang tidak berdasarkan wahyu. Kalau ada, maka tunggu saat pecahnya, tunggu saat meledaknya. Sebagaimana pelajaran besar dari apa waktu itu kita bahas, jihad Afghan. Jihad Afghan ini pelajaran besar, di mana mereka bersatu padu, mereka saling membahu, mereka berserikat bersama-sama, satu tujuan: memerangi penjajah kafir Rusia, Uni Soviet. Tetapi mereka tidak berdasarkan wahyu. Mereka dengan manhaj mereka masing-masing, dengan akidah mereka masing-masing, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Sufiyah, dibiarkan. Yang penting kita memiliki satu musuh yang harus kita perangi. Allah berikan kemenangan, menang mereka. Setelah menang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemarin? Perang sendiri-sendiri. Perang sendiri-sendiri. Ini dia. Ketika tidak berdasarkan wahyu, maka tunggu saatnya untuk meledak, untuk bercerai-berai. Ketika berdasarkan wahyu, bersatu. Walaupun mungkin saling melotot, walaupun mungkin saling debat, saling gebrak meja, tapi sama-sama berdasarkan wahyu, maka ini disebut dengan persatuan. Apakah tidak ada saling debat antara para sahabat? Ada. Adakah saling marah-marahan antara para sahabat? Ada. Tetapi mereka tetap dinyatakan bersatu oleh Allah. Kenapa? Karena sama-sama berdasarkan wahyu. Sama-sama berdasarkan wahyu. Ketika mengamalkan wahyu, dialah yang berada dalam jamaah. Ini ucapan Ibnu Mas'ud kan? Jamaah persatuan itu siapa? Man wafaqal haq. Siapapun yang berada dalam kebenaran, walau kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Walaupun engkau seorang diri. Yang lainnya semuanya merayakan maulid Nabi dan tahlilan. Hanya 3 orang yang tidak merayakan.
di kampung itu, di kelurahan itu misalnya. Ribuan orang merayakan maulid Nabi, hanya 3 orang yang tidak mau. Siapa yang memecah belah? Siapa yang bercerai-berai? Yang 3 orang apa yang ribuan? Yang 3 orang apa yang ribuan? Yang ribuan. Yang berpecah belah itu yang ribuan, bukan yang 3 orang. Yang 3 orang ini berada dalam persatuan, berada dalam jamaah. Yang ribuan itu keluar dari jamaah. Jadi tidak dilihat dari jumlah, tapi dilihat dari benar dan tidaknya, hak dan batilnya. Man wafaqal haq walau kunta wahdak. Karena kebenaran Islam ini, Ahlus Sunnah ini, Salaf ini diibaratkan seperti kain putih. Masih ingat ya? Kain putih, layar putih, tidak ada warna lain. Hijau tidak ada, biru tidak ada, merah tidak ada, kuning tidak ada, semua warna adalah putih. Itulah Ahlus Sunnah, itulah Salaf, itulah Islam. Kapan? 3 orang di zaman 3 manusia ini. Di zaman 3 manusia ini masih hidup. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Ketika Nabi masih hidup, maka seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Belum ada Islam Khawarij, Islam Jahmiyah, Islam Qadariyah, Islam Asy'ariyah, Islam Maturidiyah, belum ada. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah Salaf. Kemudian Nabi wafat. Ada berapa firqah? Ada berapa macam kaum muslimin? Masih satu. Masih satu. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salaf, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatul Mansurah, Al-Ghuraba. Masih satu. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. 2 tahun memimpin kaum muslimin menjadi khalifah, beliau wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Khattab. Bagaimana di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab keadaan kaum muslimin? Kaum muslimin ada berapa? 1 apa 2 apa 3? Masih 1. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Nah, ketika Umar terbunuh 10 tahun setelah beliau menjadi khalifah, terbunuh saat mengimami salat subuh itu, dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Baru muncul aliran sesat pertama, yaitu Khawarij. Maka Islam pecah menjadi 2. Apa dan apa? Ahlus Sunnah dan Khawarij. Qadariyah belum ada, Asy'ariyah belum ada, Maturidiyah belum ada, Jahmiyah, Syiah belum ada. Baru ada 2, kaum muslimin Khawarij, kaum muslimin Khawarij. Dan kelihatan siapa Khawarij itu. Maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, pelajaran sudah lewat kan. Putih. Keadaan Islam Salaf itu putih. Lalu datang orang memberikan warna di kain putih itu hijau. Datang lagi memberikan warna apa? Biru. Datang lagi memberikan warna merah, jingga, kuning, ini itu. Maka di akhir zaman setelah sekian abad, layar itu menjadi penuh warna. Putihnya masih ada apa tidak? Putihnya masih ada apa tidak? Masih. Putihnya masih ada. Ada putihnya, ada kuningnya, ada hijaunya, ada birunya, hampir semua warna ada di situ. Putihnya masih ada. Orang yang tidak tahu permasalahan, orang yang tidak tahu dalil, orang yang datang belakangan akan menyangka bahwa layar ini terdiri dari beberapa warna. Salah satunya putih. Berarti putih sejajar dengan biru, putih sejajar dengan hijau, dengan kuning, dengan hitam, dengan merah, dan seterusnya.
nggak faham dia. Adapun orang yang faham, tahu sejarah, tahu dalil, dia akan mengatakan warna asli dari layar ini, kain ini adalah putih. Hijau, kuning, biru, hitam, merah, dan seterusnya, itu warna mendatang, warna yang muncul belakangan, bukan warna asli. Maka jangan pernah mengatakan bahwa Islam ini berfirqah-firqah. Salah satu firqahnya adalah salaf, gitu ya. Maka salaf itu sebanding dengan Murji'ah, sebanding dengan Qadariyah, sebanding dengan Syiah, sebanding dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, sebanding semua di bawah naungan Islam. Jadi Islam itu pecah menjadi Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Maturidiyah, Salaf. Betul? Salah. Yang benar, Islam ini semuanya adalah salaf. Islam itu adalah salaf, karena salaf adalah Rasul dan para sahabat. Islam ini adalah salaf. Tidak ada Islam yang bukan salaf. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Lalu menyempal salah satu golongan tadi, Khawarij. Muncul lagi Qadariyah, muncul lagi Syiah, muncul lagi Murji'ah, Jahmiyah, Jabariyah, yang ada di zaman sahabat. Berapa waktu itu? Firqah yang muncul ketika para sahabat masih hidup ada berapa dulu? Ada 4. Ada 4. Ya, Asy'ariyah belum ada, Maturidiyah belum ada, NII, LDII, Islam Jamaah, Jamus, Jamaatul Muslimin, apalagi. Itu kan di negeri kita, di Indonesia, ya kan? Gitu. Ini yang tahu sejarah. Jadi Islam itu apa sih? Salaf. Salaf itu apa sih? Islam. Orang Rasul dan para sahabat kok. Jadi keliru kalau salaf itu adalah aliran di dalam Islam, aliran yang benar, yang lainnya salah. Ini kurang tepat. Walaupun tentu mungkin maksudnya baik, yang lain salah, yang ini benar. Tapi yang tepat adalah Islam itulah adalah salaf. Salaf itu adalah Islam. Persis ucapan Al-Imam Al-Barbahari, As-sunnatu hiyal Islam, wal Islamu huwa as-sunnah. Sunnah itu apa sih? Islam. Islam itu apa sih? Sunnah. Sunnah ya Islam, Islam ya sunnah. Itu yang tepat. Ya. Muncul firqah-firqah yang lain belakangan. Muncul ini, muncul itu. Inilah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Kalau apa? Kalau kalian keluar dari wahyu, pasti bercerai-berai.